Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Salam izin berkah. bertanya, orang tua saya sudah lanjut usia dan sakit-sakitan sehingga membutuhkan perawatan penuh. Kadang saya merasa lelah karena harus membagi waktu antara merawat orang tua, keluarga dan juga pekerjaan. Namun di sisi lain saya takut dianggap durhaka jika tidak sabar atau mengeluh. Bagaimana cara terbaik menurut syariat dalam merawat orang tua yang sudah sakit agar saya tetap ikhlas mendapatkan ridho mereka dan ridho Allah sekaligus. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dan selalu kami ingatkan pentingnya berbakti pada orang tua, punya pengabdian kepada orang tua. Dan itulah kunci kebahagiaan di dunia hingga di sorga nanti. Begitu sebaliknya orang durhaka, dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Di dunia pun akan sengsara. Dan kami juga sering ingatkan bahwa berbakti itu halus, bukan basa-basi. Tapi kan dari dasar kerinduan kita karena Allah. Kalau basa-basi itu berbuat baik kepada orang tua hanya karena ingin sertifikat tokonya diganti atas nama dia. Na'udzubillah, si busuk hati dia. Tampaknya pengabdi, tampaknya mengabdi, tapi sesungguhnya dia adalah punya kotoran hati, ingin mengambil harta orang tuanya. Jahat dia. Hati-hati. Dan kemudian masalah kalau kita merawat orang tua, Anda boleh merasa lelah. Sebab lelah itu adalah lelah di jasad Anda. Akan tapi kalau Anda mengeluh, tidak. Mengeluh itu tanda Anda tidak terima dengan apa yang Anda lakukan. Akan tapi seorang ibunda yang sangat mencintai anaknya, di saat dia harus mencari nafkah, atau bahkan harus merawat anaknya, dibangunkan di tengah malam oleh sang anak membangunkan ibundanya, mengencingi ibundanya di atas pangkuannya, kemudian mohon maaf buang air pun di tempat tidurnya, bahkan malam jam 3 malam, jam 2 malam, sampai sang ibu bangun, dan ibu memang capek, tapi tidak pernah dia mengeluh dengan itu semuanya. Masih dengan senyum, masih dibarengi dengan tertawa, karena cinta yang ada di hatinya. Maka dari itu wahai anak, hati-hati. Jika ada dalam dirimu satu kekotoran perilaku yaitu mengeluh, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan memang tidak tulus karena Allah tidak akan membawa keberkahan dalam diri kalian wahai anak. Ibumu lihat. Suatu ketika lihat ini masalah pengabdian pada orang tua, lihat. Tidak ada apa-apanya pengabdian kita kepada ibunda kita. Suatu ketika ada seorang anak muda yang membawa ibundanya tawaf dan sa'i sampai lehernya merah, digendong ibundanya karena ibundanya tidak bisa berjalan lagi. Setelah selesai, di situ ada Sayyidina Imam Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, ulama daripada sahabat Nabi. Setelah selesai sa'i, ibunya didudukkan di tempat yang baik, lalu sang anak mendekati Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu bertanya, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku mau tanya. Sang Imam Abdullah bin Umar bertanya, mempersilahkan, silakan, tanya apa anak muda. Anak muda tersebut bercerita bahwasanya ibuku sangat baik, dan aku ingin membalas budi ibuku, dan ibuku ingin melaksanakan umroh. Lalu aku gendong, umroh atau haji itu rupanya, nusuk. Lalu karena beliau tidak bisa berjalan, dulu kan tidak ada kursi roda, lalu aku gendong seperti ini. Apakah engkau melihat? Imam Abdullah bin Umar. Imam Abdullah melihat, aku melihat kau menggendong. Karena zaman dulu Mekah kan belum, kalau umrah dan haji kan tidak seperti hari ini. Jadi orang bisa kelihatan, kalau menggendong orang tua kelihatan. Kata saya, Abdullah bin Umar, hebat, kau seperti itu pada ibundamu. Kemudian sang anak berkata, wahai Imam Abdullah bin Umar, ibuku sangat baik dan aku ingin membalas budi ibundaku. Dan sekarang sudah aku senangkan ibundaku dengan umrah, aku gendong. Ini sampai merah leherku. Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku, wahai Imam Abdullah bin Umar? Mendengar pertanyaan anak muda seperti itu, Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab tidak pakai mikir dan berkata, tidak wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apa aja dibanding sesaat ibundamu melahirkanmu. Ibundamu saat melahirkanmu taruhannya nyawa, kau menggendong ibundamu udah pakai taruhan nyawa. Dengar anak muda. Dan ingat beda
ibunda di saat menggendong anak, dan anak di saat menggendong ibundanya. Waktu ibunda mau menggendong anaknya, seorang ibunda menggendong anak yang masih orok, masih bayi, masih merah, di hati dan di harapannya adalah kapan anakku bisa membuka matanya, kapan anakku bisa tengkurap, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku mulai berjalan tertatih-tatih, kapan anakku mulai berjalan lancar, kapan anakku mulai berlari dan mulai jadi besar. Itulah seorang ibunda di saat menggendong anaknya. Tapi ingat, banyak anak yang menggendong ibundanya berkata dalam hatinya, kapan ibundanya mati, karena dia merasa capek, ngeluh, karena repot dengan ibundanya. Hati-hati. Tidak, jangan mengeluh. Bahkan nikmati, anggap saja. Kalau Anda belum bisa menikmati, hati-hati di hati Anda. Itu kesempatan bagi Anda untuk bisa mengabdi. Anda capek, wajar, manusia dengan fisik Anda yang terbatas. Tapi senangan di dalam hati. Mengabdi kepada orang dicintai akan senang biarpun capek. Ayahandamu yang bekerja di bawah terik matahari, dia senang demi biayai Anda kok. Ibumu menanak nasi, bekerja keras, dia capek tapi senang karena Anda. Apa yang menjadikan senang? Hati Anda. Hati-hati wahai anak dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak bisa lega dengan ibunda Anda, di saat mengabdi ibunda yang sakit, ayah yang sakit, hati-hati. Kami ingatkan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ibunda, dengan ayahanda. Kadang Masya Allah, dengan ibundanya, menyakiti bermacam-macam urusan, karena sudah mulai sukses. Urusan menikah, gara-gara menikah berubah dengan ibundanya. Mau menikah pun langgar ibundanya. Mau kemana anak-anak semacam ini? Menyakiti orang tuanya. Bergaul, mementingkan temannya daripada ibundanya, daripada ayahandanya. Mau kemana orang semacam ini? Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia orang semacam itu. Ingat, ibundamu, ayahandamu. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.